ada 3 hal yang terkadang bisa menimbulkan kematian. Jadi bahaya sekali ya kita melakukan hubungan intim tapi ternyata efeknya atau dampaknya bisa menimbulkan kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Apa kabar sobat santri dan pendukung channel Al-Hadafi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab Qurratul Uyun yang mana akan membahas tentang bagaimana pernikahan yang baik, hubungan intim atau hubungan suami istri yang sangat dianjurkan etikanya dan apa saja yang berkaitan tentang pernikahan. Langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaunuhu tawi'anan ijma' ba'da nasyatin iku tetap sawi saya terengginas ya fatahe jahna wa khaifatil a'dha lan entenge pira-pira anggota wahamin lan sakwise susah sabita kang tetep apa ham utawa kesusah. Jadi berhubungan intim itu dilakukan setelah timbulnya gairah ya, ataupun anggota tubuh dalam kondisi stabil dan tidak sedang susah ya. Lah, bagaimana kalau ketika kita melakukan hubungan intim tidak dalam kondisi stabil ataupun dalam keadaan susah, yaitu tidak akan menimbulkan gairah yang mana akhirnya akan saling menyesal atau gelo ya, bahasa Jawanya itu antara suami istri itu merasakan gelo yang sangat dalam ya. Jadi akhirnya yang mana menginginkan hasrat untuk melakukan hubungan intim karena dalam kondisi yang tidak stabil ataupun dalam kondisi yang susah akhirnya tidak menimbulkan gairah dan tidak melakukan hubungan suami istri ya. Jadi alangkah baiknya ketika akan melakukan hubungan intim itu dianjurkan itu adalah setelah adanya gairah, pikiran stabil ya, ataupun tidak dalam keadaan susah, dalam arti tidak memikirkan sesuatu yang benar-benar membuat pikiran ataupun hati kita itu tidak menyatu. Karena ketika akan melakukan hubungan intim, pikiran dan hati itu tidak menyatu atau memikirkan sesuatu, yang timbul adalah kegairahan akan menurun dan tidak jadi melakukan hubungan intim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa fa akhbara mongko aweh kabar sapa rahimallahu Kiai Nadim rahimallahu ta'ala anna min adabil jima'i ing sak temene pira-pira setengah saking pira-pira adab jima' yakuna yen ana ba'da muqaddimati iku tetep sawise muqaddimah jima' mimubalaatin nyatane saking main-main dhisik wa takbilin lan ngambung hatta tangsyata sehingga ning sumbernya apa an-nafsu awa-awaan ilaihi maring nekake jima. Jadi Kiai Nadim rahimahullah taala ini menjelaskan bahwa di antara etika berhubungan intim adalah melakukannya setelah adanya pendahuluan atau rasul itu bukan berarti utusan ya. Pendahuluan itu dalam arti pemanasan ya. Sebelum melakukan hubungan intim itu alangkah baiknya melakukan foreplay ataupun pemanasan terlebih dahulu, karena itu akan menimbulkan atau menambah gairah hasrat seks ya antara suami dan istri. Karena kalau tidak melakukan pemanasan atau foreplay ya, itu tidak akan bisa menambah gairah seks yang tinggi. Nah, apa saja pemanasannya? Yaitu adalah di sini dijelaskan berjumbu dan mencium ya. Berjumbu dan mencium sehingga bisa membangkitkan nafsu birahi sang istri. Jadi kita cari titik kelemahan yang membuat pasangan kita itu benar-benar terangsang ya, diantaranya yaitu berjumbu dan mencium, salah satu yang benar-benar anggota badan yang membuat pasangan kita itu terangsang ya. Mungkin diantaranya ada di leher ataupun di bibir ataupun di puting dan sebagainya lah ya. Kita tahu pasti kelemahan pasangan kita agar menimbulkan hasrat gairah seks yang tinggi. Liqaulihi krana dawuhe Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam la yaqa aja jima sapa ahadukum salah sijine sira kabeh ana mraatihi ing atase wong wadone ahad kama kaya keterang kaya perkara takau kang oleh jima
opo al-bahimatu raja kaya. Wal yakun nan becik ana ha bainahuma ing dalem antarane wong loro iku berarti orang yang akan melakukan hubungan itu ya rasulun apa perantara. Jadi ini sesuai dengan sabda Nabi ya, janganlah kalian semua itu menggauli istri kalian semua ya, janganlah kalian semua itu menggauli istri kalian semua sebagaimana binatang. Kenapa diibaratkan sebagai binatang? Karena ketika binatang melakukan jima ya, itu tidak ada yang namanya foreplay ataupun perantara ataupun pemanasan ya, itu langsung dimasukkan dan digolkan saja, itu yang namanya binatang. Jadi agar membedakan kita dengan binatang atau manusia dengan binatang ya, sebenarnya kalau dari asalnya itu manusia itu sama-sama hayawan ya, tapi hayawan natikun ya. Kalau binatang itu adalah hayawan ghairu natikun ya. Hayawan natikun itu adalah sejenis hewan yang bisa berbicara, yaitu di antara yaitu manusia ya. Nah, perbedaannya adalah dengan akalnya yang sangat sempurna ataupun sehat. Nah, melalui perbedaannya itu adalah diantaranya dengan adanya foreplay atau pemanasan terlebih dahulu, atau secara bahasa kitabnya itu adalah perantara. Ketika seorang suami istri melakukan hubungan intim tidak adanya perantara, itu seperti hewan. Kila den takokake wa ma utawi opo ar-rasulu iku perantara. Kala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qiblatu ya iku ngambung wal kalamulan omong-omongan kama kaya keterangan takut dama kang wis dhisik apa ma. Jadi lantas sahabat di sini bertanya ya, apa yang dimaksud perantara ya Rasul ya? Yang dimaksud perantara itu adalah mencium dan bercengkrama dengan pasangan kita sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam keterangan-keterangan sebelumnya ya. Jadi ada beberapa sahabat yang memang belum paham dengan apa sih perantara itu. Nah, setelah dijelaskan perantara itu adalah diantaranya foreplay, yaitu diantaranya adalah dengan mencium dan ngomong-ngomong atau berbicara dengan pasangan kita, atau dengan memuji-muji pada pasangan kita. Kamu cantik, kamu seksi, badan kamu sangat indah, atau kamu ganteng ya, kumismu sangat tipis, aku suka, dan sebagainya. Itu beberapa tata cara perantaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min adabihi lan iku setengah saking pira-pira tata krama ayakuna pira-pira tata kramane jima ayakuna yen to ana apa tata kramane jima akibat khifatil badni iku ngiring-ngiringi antenge weteng wal a'dha ilan pira-pira anggota li anna fil jima'i krana sak temene iku tetep ing dalam jima alal imtilai ing atase tepae kebae weteng dororan ana kemelaratan kasiran kang akeh wa yuhayyijulan ngrigahake apa jima auja al mafasili ing pira-pira penyakite ros-rosane wahiriha lan liyane ja'al mafasili falyataki mongko becik wedi sapa man wong arada kang ngarepake sapa man hifdzus sihati ing ngreksa kesehatan ala nafsihi ing atase awake dhewene man. Nah, termasuk dari etika melakukan hubungan intim adalah melakukannya setelah perut dan anggota tubuh itu terasa ringan, tidak merasakan lapar ataupun tidak terlalu berlebihan dalam kenyang. Itu salah satu etika dalam berhubungan intim. Jadi jangan melakukan hubungan intim dalam keadaan kenyang ataupun dalam keadaan sangat lapar. Karena apa? Alasannya adalah berhubungan intim itu ketika dalam keadaan perut kenyang itu bisa menimbulkan banyak bahaya dan menyebabkan rasa sakit pada persendian tulang-tulang yang lainnya. Itu ketika kita melakukan hubungan intim dalam keadaan kenyang. Katakanlah kita setelah makan malam nih banyak ini ya, katakanlah 2 piring dan minumnya 3 gelas. Itu yang akan timbul ketika melakukan hubungan suami istri, itu akan menimbulkan beberapa rasa sakit dan persendian pada tulangnya ya. Jadi hati-hati. Nah, oleh karenanya ya, itu hati-hati orang yang ingin menjaga kesehatan pada dirinya sendiri ya.
berhubungan intim itu baik dan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah, tapi ketika kita melakukan hubungan intim dalam keadaan kenyang, efeknya sangat berbahaya, bisa menimbulkan banyak penyakit dan persendian pada tulang. Lantas bagaimana ketika kita melakukan hubungan intim dalam keadaan lapar? Itu yang timbul adalah tidak adanya gairah yang sangat tinggi. Itu jadi harus berhati-hati. Jadi kalau kita melakukan hubungan intim ya jangan terlalu kenyang dan jangan pula terlalu lapar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqalu lan den dawuhake salah satu utawi perkara telu rubama qatalas iku terkadang mateni apa perkara telu aljima'u utawi jima alal ju'i ing atase tingkah kang luwe, wa ala syubu'i lan ing atase tingkah kang wareg, wa ba'da aklil qadidi lan sawise mangan dendeng kang garing. Jadi di sini dijelaskan ada 3 hal yang terkadang bisa menimbulkan kematian. Jadi bahaya sekali ya kita melakukan hubungan intim tapi ternyata efeknya atau dampaknya bisa menimbulkan kematian, ya. Apa saja 3 perkara itu adalah yang pertama, melakukan hubungan intim dalam keadaan lapar, ya. Dalam keadaan lapar jangan pernah sekali-kali kita melakukan hubungan intim, karena efeknya apa? Bisa menimbulkan kematian. Kenapa kok bisa menimbulkan kematian? Yaitu awalnya adalah tidak adanya gairah, akhirnya yang ada tubuh kita dipaksa untuk keluar, ya, diantaranya mani dan sebagainya, ya, cairan-cairan yang ada dalam tubuh kita pasti akan habis. Nah, itulah yang bisa menimbulkan kematian. Jadi berhati-hati. Yang selanjutnya adalah dalam keadaan kenyang. Ya, dalam keadaan kenyang seperti tadi yang sudah dijelaskan akan timbul beberapa persendian, rasa sakit yang banyak dan persendian pada tulang. Ketika persendian itu sangat fatal atau akut, akhirnya tidak bisa berjalan dan sebagainya lah, ya, persendian itu akan lemah, ya. Yang selanjutnya adalah setelah makan daging yang kering, ya, jangan melakukan hubungan intim setelah makan daging yang kering atau dendeng kering, ya, dendeng garing bahasa Jawanya itu. Jadi ada masakan daging yang dibuat dendeng, ya, dendeng entah itu serundeng dan sebagainya, itu yang mana sudah terlalu kering terus dimakan, lantas pada malam harinya melakukan hubungan intim, itu hindari. Jadi kalau setelah makan dendeng kering, ya, atau setelah makan dendeng kering, hindari untuk melakukan hubungan intim. Pada dasarnya atau kesimpulannya, lakukanlah hubungan intim. Yang pertama adalah dengan adanya perantara, yaitu melalui cumbu rayu, ciuman, dan pembicaraan-pembicaraan yang sangat menggoda, ya, dengan cara memuji dan sebagainya. Yang selanjutnya ada beberapa faktor yang harus dihindari ketika akan melakukan hubungan intim, yakni jangan melakukan hubungan intim terlalu kenyang, jangan melakukan hubungan intim terlalu lapar, ataupun setelah makan daging yang kering, karena itu bisa menimbulkan kematian. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi pengantin baru ataupun pengantin yang sudah lama. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.